Nah, hal-hal pokoknya adalah mendidik anak itu urusan agama. Mendidik anak urusan agama yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua mendidik anak sudah sesuai dengan tuntunan agama ini, tapi kemudian ada hal-hal yang terjadi sehingga anaknya itu tidak baik misalnya, maka dalam urusan ini jika orang tua bersungguh-sungguh, berhati-hati, dia itu juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendidik anak, dan dia mendidik anak sesuai dengan tuntunan, maka dia tidak terkena dampaknya, tidak terkena keburukannya, meskipun anaknya itu memperbuat hal yang buruk, gitu ya, memperbuat hal yang buruk. Nah, akan tapi ada orang tua, dia punya ilmu, dia baik, dia tidak memberikan bekal kepada anaknya, mendidiknya tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama ini, lalu anaknya buruk, maka anak ini dapat menggugat orang tuanya di yaumil qiyamah, sehingga dimungkinkan terjadi na'udzubillahi min dzalik, orang tua sudah mau masuk surga, gak jadi dianulir gara-gara anaknya komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang anaknya ketika itu na'udzubillahi min dzalik mau masuk neraka, dia tidak terima, aku begini ini karena orang tua mengabaikan, orang tuaku mengabaikan apa yang menjadi hakku. Nah, saya berharap bahwa di acara ini bapak-bapak yang mengikuti Zoom lebih banyak dibanding ibu-ibu. Kenapa? Karena mendidik anak itu pada asalnya adalah kewajiban bapak, haknya ibu. Saya ulangi lagi ya, kewajiban bapak, haknya ibu. Maka kedurhakaan orang tua kepada anak, kita sering membahas mengenai kedurhakaan anak kepada orang tua, itu betul, kita harus menghindari sejauh-jauhnya. Dan mohon doanya ini nanti ba'da zuhur saya juga perlu segera berangkat ke Jawa Timur. Kenapa? Antara lain adalah ibu saya di sana, saya walaupun beberapa kali lalu sudah ketemu, tapi apa namanya, tadi sebelum acara ibu saya juga nelpon, sehingga nanti insya Allah segera berangkat. Tadi sebelum dimulai saya sempat mau pesan tiket untuk pulang. Ini soal lain ya. Tapi begini. Nah, kedurhakaan anak kepada kedua orang tua hal yang sangat perlu dihindari. Tapi jangan lupa ada juga kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Menariknya, kalau kedurhakaan kepada orang tua ini, kedurhakaan orang tua kepada anak ini sebutannya adalah uququl aba lil abna, kedurhakaan kedua orang tua kepada anak. Tapi istilahnya kenapa uququl aba, bukan uququl aba wal ummahat lil abna, bukan kedurhakaan para ayah dan para ibu kepada anak, tetapi kok dinisbahkan kepada ayah, karena sesungguhnya kewajiban pokok mendidik anak itu ada pada bapak. Nah, salah satu kewajiban bapak itu adalah memberikan ibu yang baik bagi anaknya. Memilih ibu yang baik itu sebelum nikah. Tapi kalau anak sudah lahir, kita nggak bisa mengatakan pada anaknya, nah, kalau menurut kamu, ibumu cocok pada ibu. Apakah di yang lain aja nggak bisa? Karena begitu anak itu sudah lahir, maka memiliki ikatan yang tidak bisa diputus oleh siapapun. Sehingga dalam urusan ini, bapak ini yang perlu membekali ibunya, istrinya ini, jadi ibu dari anaknya ini agar capable, agar mampu menjadi ibu. Ada seorang suami yang mengeluhkan, gimana istri saya itu nggak ngerti, nggak bisa didik anak. Pertanyaannya, loh kok bisa? Lah suaminya siapa? Ya, suaminya siapa? Kenapa? Karena ini kan kewajiban. Terjadi begitu kenapa? Karena suaminya lalaikah ataukah karena yang lain? Nah, konsekuensi bahwa mendidik anak itu merupakan kewajiban bapak dan hak ibu, konsekuensi. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami satu pun, mudah-mudahan tidak ada yang mengalami. Tapi kalau bisa terjadi perceraian, maka yang berhak membawa anak itu, mengasuhnya, tinggal bersamanya adalah ibunya. Bapak tidak berhak, tidak boleh melarang. Akan tetapi yang berkewajiban untuk memastikan anak ini dididik dengan baik, memperoleh perhatian dengan baik adalah bapaknya.
Konsekuensi berikutnya timbul kewajiban-kewajiban. Pertama, membayar gaji, mengasuh bagi yang mengasuh anak itu, dan yang paling berhak adalah ibunya. Yang kalau masih suami istri nggak ada gaji mengasuh, nggak ada. Membayar gaji menyusui bagi yang menyusui anaknya, dan yang paling berhak adalah ibu dari anak itu alias mantan istrinya. Kemudian yang ketiga adalah menafkahi anak. Nafkah seukuran kemampuan, gaji satuannya tetap. Jadi kalau orang paham begini, ngeri-ngeri juga ya, orang sampai melakukan perceraian itu konsekuensi sangat berat ya. Baik. Nah, kita perlu perhatikan dari segi din ini ya. Mendidik anak itu urusan agama, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 64 bahwa syaitan itu memang menggoda manusia dari segala arah, tetapi pintu utamanya ada dua. Dan ini kemudian mengingatkan kita pada Quran surat At-Taghabun. Pintu utamanya ada dua, itu apa? Urusan harta dan urusan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura." Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka dalam urusan harta. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan anak-anak, dan berikanlah janji kepada mereka. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura, dan tidaklah ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka itu melainkan tipuan belaka. Itu artinya kita perlu berhati-hati, dan sekaligus kita perlu paham betul. Apa saja yang disuruhkan, apa saja rambu-rambunya dalam agama ini. Hati-hati itu kan berarti ada ukurannya. Hati-hati di jalan mana? Loh, memangnya berbeda-beda. Hati-hati di jalan tol, ya kecepatannya jangan sampai terlalu rendah. Di jalan tol kecepatan rendah 30 km per jam. Kenapa pelan? Hati-hati. Itu bukan hati-hati. Tapi di jalan kampung, biasa di situ anak-anak berlarian di jalan kampung, lalu kita menggeber kendaraan dengan kecepatan 70 km per jam, itu sangat tidak hati-hati. Ya, sangat tidak hati-hati. Jadi ada mikyasnya, ada ukurannya. Maka begitu pula yang nanti dalam Quran surat At-Taghabun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati, fahdaruhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, sekali lagi dalam hal ini hati-hati itu ada ukurannya, ada mikyasnya, dan dikatakan berhati-hati itu apabila sesuai dengan mikyasnya. Di jalan tol misalnya, atau kecepatan minimal 60 km, maka hati-hati itu adalah jika kecepatan kita itu minimal 60 km per jam ya. Dan itu pun sudah diambang batas tidak hati-hati. Yang aman adalah 70 ya. Itu namanya hati-hati. Tapi di jalan, di gang, di kampung, jalan sempit, di kampung anak banyak berlarian situ, kecepatan jangankan 70, 60 km per jam, itu tidak berhati-hati. Jadi ada mikyasnya, ada parameternya. Nah, setelah kita berbicara mengenai ini, karena itu kita perlu paham mengenai kondisi dasar setiap anak. Bagaimana kondisi dasar setiap anak itu? Setiap anak itu lahir di atas al-fitrah. Apa al-fitrah itu? Seluruh hadis yang berbicara mengenai al-fitrah. Kalau ayat cuma satu yang langsung menunjuk dengan kata al-fitrah, ya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Tapi dalam hadis Masya Allah banyak sekali. Seluruh hadis yang berbicara mengenai al-fitrah menunjukkan bahwa al-fitrah adalah tauhid, bahwa al-fitrah adalah millah, bahwa al-fitrah adalah al-Islam, sehingga tidak dapat dimaknai contohnya sebagai bakat, sebagai giftedness,
Apa nggak boleh kita mengembangkan bakat dan gift? Oh, sangat perlu, tetapi kita perlu perhatikan dulu. Nah, konsekuensi bahwa setiap anak itu lahir pada aras al-fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Macam-macam ya, ada yang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Itu misalnya. Nah, dalam hadis yang lain lebih tegas lagi, laisa min mauludin yuladu illa 'alal fitrah, atau ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Dan masih banyak lagi yang seluruhnya menegaskan apa konsekuensi bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan di atas al-fitrah. Konsekuensinya adalah setiap anak itu pasti baik, lahir di zaman apapun itu mereka baik. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis tadi, kedua orang tua penentu utamanya. Kedua orang tua penentu utamanya. Tapi hal awal adalah setiap anak itu baik, lahir dalam keadaan baik, Jadi dan ditegaskan lagi dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al khairu adah, kebaikan itu merupakan default. Adah, jadi adah itu pada asalnya bermakna adat, pola-pola perilaku, pola-pola kebiasaan. Tapi dalam hadis ini adah itu maknanya adalah defaultnya manusia itu lahir dalam keadaan baik. Wasyarru lajajah, dan keburukan itu lajajah. Lajajah itu makna asalnya adalah keterjajahan manusia dari syaitan. Tapi dalam hadis ini maknanya adalah seseorang itu melakukan keburukan disebabkan dia, ini mohon maaf ya. Mohon maaf terjadi lagi. Jadi dalam hadis ini lajajah itu maknanya adalah dia memperbuat keburukan bukan karena tidak tahu itu buruk, bukan karena tidak paham itu buruk, melainkan dia tidak berdaya menghadapi desakan keinginannya, atau tidak berdaya menghadapi gengsinya, atau yang lain-lainnya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia, bukan cuma fahamkan, faqihkan dia dalam agama. Maka ketika anak itu memperbuat keburukan, kita perlu telusur lajajahnya apa. Gitu ya. Lajajahnya apa? Misalnya anak kok nyontek itu kan keburukan yang sangat besar. Kok nyontek kenapa? Karena takut dimarahi bapaknya misalnya, atau takut diledek teman misalnya. Cukup tidak, itu barulah yang terungkap. Kita perlu menggali lebih lanjut, kok dia sampai takut, kenapa? Anak mencuri misalnya, naudzubillah min dzalik. Yang kita perlukan bukan cuma mengatakan mencuri itu jelek. Nah, boleh jadi anak sudah tahu, bahkan sudah paham. Tapi yang kita perlukan adalah, kamu kok mencuri kenapa? Apa sih yang kenapa sih kamu kok melakukan itu? Oh, mungkin karena dia pengen sesuatu, tapi kenapa sih kok anak itu sampai pengen banget dan kepinginnya itu mengalahkan dia sehingga sama pembuat itu. Nah, ini yang kita perlu gali, sehingga boleh jadi yang perlu diperbaiki itu yang boleh jadi yang perlu dibenahi itu adalah orang tuanya. Nah, konsekuensi bahwa setiap anak itu lahir dalam baik dan mereka senantiasa dalam kebaikan, ini dijelaskan juga oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, bahwa anak-anak itu seluruhnya akan tetap baik dan masuk dalam badan baik, illa dari wa annaha ma ghasyaha illa talqinud dhalal wa tarwijul batil, kecuali karena adanya talqin adalah komunikasi intensif, sifatnya personal, one by one, mengenai hal-hal yang menyesatkan. Artinya menyesatkan itu perlu waktu yang panjang. Wa tarwijul batil, dan seruan-seruan, ajakan-ajakan, bisikan-bisikan kepada kebatilan. Nah, tapi sekali lagi, ketika itu ada yang perlu kita lakukan, sudah nggak boleh main sama temanmu. Kenapa? Karena nggak boleh main sama teman semata-mata, bukan berarti kita telah memperbaikinya, bukan berarti telah membenahinya. Menarik sekali kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berurusan dengan fitrah ini, kita ini diberi amanah untuk memperhatikan anak-anak kita.
Pertama, di usia 3 tahun. Yang kedua, ketika anak-anak itu usianya kira-kira 7 tahun. Dan selanjutnya ada usia berikutnya lagi, tapi saya belum mendapatkan keterangan ini usianya berapa. Kapan itu? Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'iba anhu lisanuhu. Fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura." Jadi usia 3 tahun itu anak belum dihitung berdosa, tetapi di situ mulai muncul indikasi-indikasi, gejala-gejala yang kita perlu peka, imma syakiran wa imma kafura. Boleh jadi dia tetap tegak di atas al-fitrah, tetap menjadi baik, dan boleh jadi dia itu mulai menyimpang, mulai rusak. Dan dalam hal ini sekali lagi yang diperlukan bukan lalu memarahi anak, tapi yang diperlukan adalah menggali. Tapi poin pentingnya di sini adalah faida a'roba anhu lisanuhu. Pintunya adalah lisan. Karena itulah kita perlu memperhatikan apa yang masuk ke telinganya, dan untuk meluruskan kita kan nggak bisa meluruskan kalau nggak tahu bengkoknya. Maka kita perlu tahu bengkoknya, dan untuk tahu bengkoknya yang diperlukan adalah hiwar, bincang-bincang. Nah, mohon maaf, belakangan ini yang jarang hadir di berbagai rumah adalah hiwar, bincang-bincang antara anggota keluarga, antara anak dan orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan seluruh anggota keluarga. Saya jadi teringat ketika tempo hari diminta untuk menyusun semacam grand design waktu itu masih ada Bintikil ya, pembinaan pendidikan keluarga di Kemdikbud itu, kita menyusun grand design itu. Nah, ada hal yang menarik dalam psikologi. Ada anak-anak yang tidak perlu mengalami krisis sama sekali. Masuk masa remaja, mereka sudah memiliki tekad yang kuat, memiliki arah hidup yang sangat jelas, mereka produktif, motivasi terbangun dari dalam. Nah, ini ideal sekali. Ini yang kita sebut ketika itu sebagai remaja utama. Nah, remaja utama ini dari mana? Ada berbagai macam faktor, tapi salah satunya adalah hubungan yang dekat. Dan hubungan yang dekat ini terbangun bukan melalui hal-hal yang mewah yang kita dan ini tidak perlu bayar, yakni adanya suasana yang hangat, ada percakapan, ada hiwar antar anggota keluarga itu. Nah, nanti di usia 7 tahun kita diamanahkan hal yang sama. Hadisnya bermiripan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu. Sampai sini masih sama. Berikutnya ada perbedaan sedikit. Faida abbaro, tadi faida a'roba, ini faida abbaro anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Jadi ketika kita mendapati anak umur 7 tahun, kok anak-anak ini lebih sukanya TikTokan misalnya, kok anak-anaknya lebih sukanya begini, dan dia tidak bersungguh-sungguh terhadap belajar misalnya, maka saat itu kita dapat segera melakukan langkah-langkah yang sifatnya proaktif, langkah-langkah yang sifatnya kuratif, sehingga tidak sampai berlanjut ke usia-usia berikutnya, gitu ya. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya ya. Tadi kondisi dasar, dan ini saya belum membahas secara rinci juga. Kemudian yang berikutnya adalah sikap dasar yang harus ada pada orang tua. Kita harus ingat bahwa anak siapapun itu, bukan hanya anak sebenarnya. Selain nikmat mutlaqah adalah nikmat iman ini, maka seluruhnya merupakan nikmat muqayyadah. Setiap nikmat muqayyadah itu, apakah harta, apakah anak, apakah jabatan atau yang lain, itu merupakan ujian. Bahasa Al-Qur'annya fitnah. Nah, cuma di sini terjadi kerancuan ya, sehingga orang mengatakan anak itu ada kalanya menjadi fitnah, ada kalanya menjadi ujian. Fitnah itu ya ujian itu. Ada kalanya menjadi qurrata a'yun, menyejuk mata, ada kalanya menjadi musuh. Yang benar adalah sebagaimana kita lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun itu, bahwa setiap anak itu termasuk harta kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
seluruhnya. Tapi di sini ditekankan dua hal, sekali lagi ditekankan dua hal, dan ini mengingatkan kita pada Quran ayat 64 tadi. Harta dan anak, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, sesungguhnya hartamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, cobaan, ujian di sisi Allah, pahala yang besar. Maknanya apa? Jika kita mengemban amanah ini, melaksanakan amanah ini, mendidik anak ini dengan benar, dengan baik, maka insya Allah pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat besar. Dan untuk itu kita harus ingat di ayat itu tadi, ayat 15, di ayat berikutnya, ayat 16, kita memperoleh pelajaran lebih lanjut. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kadar kesanggupan, tingkat optimal kesanggupanmu. Wasma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, kikir gimana? Kikir terhadap anak, kikir terhadap istri, maka mereka itulah yang beruntung. Di sini yang digunakan adalah syuh. Syuh itu gabungan antara pelit dan tamak, ya. Nah, ini hal dasarnya. Karena itulah kita perlu berhati-hati. Karena dalam Quran di ayat sebelumnya tadi kan saya bacakan adalah ayat 15 dan ayat 16. Di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu. Ini perhatikan, ini menarik, penting sekali ini. Apalagi kalau kita lihat konteksnya. Konteksnya ini kan ketika itu ada sahabat-sahabat yang terhalang berhijrah karena digondeli, karena ditahan oleh istrinya, oleh anaknya, sehingga mereka tidak jadi berhijrah. Lalu kemudian menyusul, setelah sekian lama menyusul ikut berhijrah, dan mereka dapat diri mereka banyak ketinggalan dibanding para sahabat yang sudah berhijrah. Lalu mereka murka kepada istri dan anaknya. Ini ini orang dihalangi dari taat. Nah, sebenarnya kan wajar dong kalau gitu, kalau murka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak kamu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, yakni asuhlah mereka, yakni urusilah mereka dengan panduan yang jelas itu. Nah, dan jika kamu memaafkan mereka, wa in ta'fu, dan tidak memarahi mereka, wa tasfahu, serta mengampuni mereka, wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pertanyaannya, sudah adakah sifat itu pada diri kita ketika kita menjadi anak? Yang istri kita atau anak kita mungkin tidak sampai menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak hal-hal lagi lainnya, tapi waktu yang tidak memungkinkan, maka saya ingin menutup ini dengan mengingatkan pada sifat-sifat dasar. Sifat-sifat dasar yang harus ada pada orang tua. Yang pertama adalah ar-rifqu. Rifq itu adalah lembut yang disertai dengan keramahan. Di dalam agama kita ini ada berbagai ungkapan yang maknanya semua berkaitan dengan kelembutan. Ada rifq, ada hilm, kemudian ada layin, semuanya berhubungan dengan kelembutan. Nah, ar-rifqu itu adalah kelembutan yang disertai dengan keramahan. Orang mungkin suaranya lantang. Nah, dalam beberapa kegiatan parenting itu ditekankan kita nggak boleh dengan suara keras. Yang nggak boleh itu suara keledai, sautul hamir.
ya. Orang Makassar, orang Medan, mana lagi, suaranya lebih lantang dibanding kita. Tetapi itu tidak menjadi masalah selama masih ada keramahan nyaman didengar. Kita sendiri juga tidak bermasalah ketika teman kita bersuara keras, kalau itu masih ada keramahan. Contohnya, kita lama nggak ketemu dengan teman kita, 12 tahun tidak ketemu, begitu kita ketemu di Kulon Progo sana di bandara, tiba-tiba ketemu, dia teriak, Masya Allah, kita marah tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita merasakan keramahan. Sebaliknya, walaupun suaranya pelan, tapi kalau di situ ada anaf adalah kekasaran, maka itu adalah hal buruk. Nah, Rasulullah SAW sabda, man yuhramur rifqa, barang siapa yang diharamkan dari rifq, kelembutan, yuhramu khairakullah. Jadi maka diharamkan yuhramul khairakullah, diharamkan kebaikan itu seluruhnya. Jadi ini hal terpenting dalam mendidik anak, ini pula yang perlu kita perhatikan. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW menekankan betul kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, alaiki birrifqi wa iyyaki wa unfi, wajib bagimu untuk bersikap lemah lembut, berhati-hatilah dari sikap unfi, anaf, kasar. Sesungguhnya tidaklah sikap lemah lembut ada pada sesuatu perkara, satu hal, kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu, kecuali dia akan memburukkan perkara tersebut. Jadi yang pertama adalah rifq. Yang kedua adalah hilm, ya, adalah hilm. Dan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, ya. Sebagaimana perkataan Rasulullah Muhammad SAW kepada Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu terdapat dua perangai yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Hilm, lembut yang disertai dengan ketenangan, dan al-anah. Al-anah itu apa? Al-anah itu sikap tidak tergesa-gesa, berhati-hati, tidak tergesa-gesa menentukan sikap, tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan kepada anak misalnya, kecuali setelah jelas betul duduk perkaranya dan situasinya tepat. Anak lagi makan, diomelin, gak jadi makan dia. Tunggu dulu. Kita dengar kabar, anak nendang temannya. Nah, ini bisa memicu emosi. Tunggu dulu. Belum tentu dia nendang temannya itu buruk. Loh, kok bisa? Kita tanya dulu. Namanya tabayun. Bener nggak kamu tadi nendang temanmu? Ini namanya tabayun. Yang berikutnya yang kita tanya adalah tersebut memastikan maksud. Kok kamu nendang temanmu, kenapa? Kan Bapak pernah bilang, kalau ada orang kesetrum listrik, nggak boleh dipegang kalau mau nolong. Nah, aku tadi itu kan panik, Pak. Ini bisa cerita. Kalau ada orang kesetrum listrik kan suruh dorong. Nah, aku tadi itu kan panik, Pak. Temanku kesetrum listrik, terus aku tendang. Kalau begitu tindakannya benar nggak? Benar. Bayangkan kalau anak melakukan tindakan yang benar, mendidik dengan baik, menolong temannya, lalu kita hukum disebabkan kebaikannya. Nah, karena itu tiga hal ini, rifq, hilm, dan anah. Nah, ini juga yang kita perlu hidupkan, tegakkan dalam urusan sehari-hari. Selain layin itu lembut dalam bertutur, bukan karena intonasi kita terutama, bukan karena teknik berbicara kita terutama, tetapi karena terhindarnya kita dari dua hal, fadhan dan ghalidhal qalbi. Fadhan itu kasar kata. Ghalidhal qalbi adalah hati yang kasar, hati yang keras. Saya jadi teringat dulu ketika saya masih kos, masih kuliah, tinggal di sebuah kos-kosan. Tiap pagi anaknya, cucunya bapak kos tuh sering kalau nangis lama. Nah, ungkapannya pelan, tapi kasar. Ketika anak nangis itu dibiar, ayo wis ben modial ya wis.
Nah, itu kan tidak lantang suaranya. Inilah perkataan walaupun suaranya pelan, tapi tidak ada layin di sana. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi saya kira hal-hal inilah yang kita perlukan. Jika ini ada, maka insya Allah anak-anak itu akan lebih mudah untuk kita arahkan tanpa kita perlu rumit-rumit memikirkan teknik bicaranya. Wallahu a'lam bishawab, dan saya kembalikan kepada host. Silakan.